Perpanjangan PPKM level 4 hingga 23 Agustus 2021 sudah resmi diberlakukan. Namun ada perubahan aturan dari kebijakan pemerintah. Antara lain kebijakan makan di tempat seperti rumah makan atau restoran diperpanjang dari 20 menit menjadi 30 menit. Selain itu, satu meja kini maksimal diisi 2 orang. Kebijakan ini pun masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di wilayah PPKM level 4 dan wilayah level 3. Dan diharapkan masyarakat juga selalu menjaga protokol kesehatan selama makan di restoran. Pertama tentu senang, cuman untuk kesehatan dan kebaikan bersama, ya kita ikutin aturan prokes itu 20%, duduk sendiri di satu meja gini, nggak ada rame-rame. Paling kita ya tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker kalau udah makannya selesai, terus kita juga dikasih waktu untuk makannya 20 menit Kak, sesuai anjuran pemerintah. Selain penambahan durasi makan, aturan lainnya adalah pusat perbelanjaan diperbolehkan meningkatkan kapasitas kunjungan hingga 50%. Sementara waktu kunjungan dari jam 10 pagi hingga jam 8 malam. Ya, tema kita pada malam hari ini yaitu jangan jumawa dengan vaksinasi. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom oleh narasumber yaitu sudah bergabung Pak Roy Mande, Ketum Aprindo Asosiasi Retail Indonesia. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam Bu April. Baik, Salam terima sehat. kasih. Salam sehat selalu Pak. Yang kedua ada Pak Ede Surya Darmawan, Ahli Kesehatan Masyarakat, Ketua IAKMI. Selamat malam Pak Ede. Selamat malam Mbak April. Baik, salam sehat selalu Pak Ede. Sama-sama. Baik, saya Dirgahayu Indonesia. Dirgahayu Indonesia Merdeka. Baik, saya mau ke Pak Roy terlebih dahulu selaku Ketua Umum Aprindo. Pak, ini kan PPKM level 4 masih diperpanjang, namun ada kelonggaran di dalamnya begitu. Mal sudah boleh beroperasi dan bahkan kapasitasnya pun ditambah. Nah, ini pandangan Anda seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi apa yang kita ketahui saat ini PPKM level yang masih berkelanjutan, ya, dan ini tentunya perlu upaya-upaya untuk penanggulangan COVID yang masih terus berjalan, tetapi juga pada saat wilayah atau daerah yang memang sudah PPKM levelnya lebih rendah, dan tentunya perlu ada pergerakan ekonomi sebagai bagian untuk menjaga keutuhan daripada ekonomi kita. Jangan sampai krisis kesehatan menimbulkan krisis ekonomi dan berujung pada krisis sosial. Nah, ini yang kita nggak inginkan. Jadi semangat ini tentunya kami apresiasi kepada pemerintah karena memberikan kesempatan dan mengajak dialog, komunikasi dan koordinasi yang intens. Setiap hari bahkan kita melakukan koordinasi untuk uji coba yang dilakukan selama ini. Jadi ini memang masih dalam tahap uji coba. Ketika minggu lalu dibuka mal itu adalah suatu uji coba dengan melakukan tambahan atau peningkatan protokol kesehatan. Ya, karena ini sesuatu yang baru dan tentunya perlu diuji cobakan, yaitu dengan masyarakat yang bisa masuk adalah dipastikan yang sudah divaksin, baik itu vaksin 1 kali atau 2 kali, dan mereka harus scan QR code, karena QR code itu yang akan nanti tersambung dengan aplikasi Peduli Lindungi Kementerian Kesehatan yang akan memverifikasi apakah dia keluar berwarna hijau, artinya sudah vaksin dan bisa masuk, atau yang berwarna merah yang memang belum divaksin. Sehingga gerakan ini sebenarnya adalah gerakan untuk mendorong semangat pemerintah, mendukung semangat pemerintah, dan juga kami sebagai pelaku usaha di dalamnya mendukung untuk supaya masyarakat jangan takut vaksin. Jangan sungkan terhadap vaksin, bahkan segera vaksin supaya dapat kembali kepada kebiasaan atau perilaku untuk dapat berbelanja dan berkonsumsi dengan Jadi teman-teman Aprindo ini menyambut dengan baik ya Pak Roy ya, bagaimana kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Nah, apakah sudah ada progres dari pengusaha-pengusaha yang ada dengan adanya kebijakan ini Pak? Ya, progresnya cukup bagus sekali. 1 minggu yang lalu kepatuhannya hampir 90%, ya 87,8% itu untuk running di 4 kota, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Nah, minggu ini diperluas lagi cakupannya dengan Inmendagri 34 untuk meningkatkan lagi uji cobanya. Dan tentunya ini menjadi bagian yang kami apresiasi karena
pada saat ini kita tahu bahwa sektor mall dan retail itu sudah sangat terdampak, bahkan kita sudah tahu banyak penutupan, PHK, dan menimbulkan hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Nah, melalui upaya ini ketika sudah mulai landai, tapi tetap harus waspada, kita jalankan peningkatan prokes dengan pemeriksaan scan QR code terhadap yang sudah vaksin, Baik. sehingga kita memastikan yang belanja di mall dan retail itu adalah yang imun dan relatif lebih aman. Baik, nah ini ternyata dampaknya sudah sangat baik ya bagi pelaku pengusaha juga di lapangan begitu dan juga ada progresnya. Nah kalau kita lihat nih pemirsa dari segi kesehatannya seperti apa? Pak Ede, dengan adanya kebijakan ini apakah bisa untuk menekan penyebaran COVID-19, tapi memang sebenarnya yang kita lihat adalah penyebaran COVID-19 dari hari ke hari juga semakin turun. Baik, yang pertama barangkali kita ingin mengucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia ya, ke-76, dengan harapannya kita bisa menunjukkan ketangguhan kita dan kemudian bisa tumbuh lagi. Nah, kalau dari sudut pandang kesehatan masyarakat, apa yang sedang terjadi memang sebuah kewajaran ya, karena memang dari segi testing juga kita alhamdulillah bisa mempertahankan di angka 100.000, kemudian kasusnya menurun, sehingga yang pernah hampir 600.000 kasus aktif sekarang setelah dilakukan hampir 1,5 bulan ya, kita sudah bisa di 384. Tapi ini harus dicatat bahwa ini masih tinggi ya, potensi penularan masih ada. Karena itu memang pelonggaran pada beberapa tempat itu harus dilakukan bertahap, tidak bisa langsung. Dan pelonggaran itu jangan juga kemudian diartikan misalnya pelonggaran tempat-tempat umum, tapi kemudian 3M-nya dilonggarkan. Ini yang tidak boleh. Jadi ada perilaku individu yang kita harapkan melakukan upaya penanganan perilaku kita supaya tetap aman, tetap sehat, dan ini harus dilakukan terus-menerus. Jadi Baik, 3M itu Pak. tidak boleh dihindarkan gitu ya. Baik, Pak Ede, Nah, yang kedua adalah kita sangat mengharapkan pemerintah itu serius di dalam menerapkan 3T-nya yang betul-betul menjadi tugas dari pemerintah. Kalau 3M lebih banyak masyarakatnya, kalau 3T itu adalah testing dan tracing. Sampai hari ini testing kita tuh sebenarnya masih jauh ya. Dengan alhamdulillah misalnya hari ini kita positivity rate-nya sudah di 20%, seharusnya kan sekitar 400.000 testing sehari. Nah, kita masih di 100.000, artinya kapasitas testing kita tuh masih 1/4 dari yang dianjurkan oleh WHO. Ini barangkali PR yang kita ingin harapkan pemerintah menguatkan upaya ini, sehingga betul-betul ketika ada orang tertular bisa secepatnya dilakukan testing. Dengan demikian proses penularan tidak berlanjut. Itu barangkali prinsipnya. Pak Ede, kalau kita melihat bagaimana vaksin ini dijadikan sebagai syarat begitu untuk masuk ke fasilitas umum seperti tempat perbelanjaan. Ya. Nah, menurut Anda apakah sudah efektif Pak vaksin ini dijadikan syarat? Kalau kita menghitung jumlah orang, ya target pemerintah kan sebenarnya sudah direvisi ya, 208 juta yang harus divaksin. Yang divaksin per kemarin, 17 Agustus itu kan baru 56 juta atau sekitar 26%. 1 dari 4 orang Indonesia sudah divaksin, itu pun masih dosis 1. Sehingga penerapan izin dengan vaksin sebenarnya belum pas ya, karena kan terkesan lebih diskriminatif. Jadi lebih penting sebenarnya penekanan 3M-nya itu gitu ya, yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, dan pengaturan ruang. Ini yang barangkali harus diingat, karena kalau dengan vaksin yang baru 1 dari 4 orang, kesannya hanya 1 orang yang bisa masuk, yang 3 menunggu. Ini kan sesuatu yang belum pas. Padahal bisa jadi yang 3 pun ingin divaksin, tetapi proses vaksinasinya membutuhkan waktu yang tentu saja mengakibatkan jadi seperti ini. Jadi seharusnya itu diimbangi dengan kecepatan vaksinasinya, barulah kemudian kita bisa memperlakukan vaksin sebagai syarat. Seperti itu. Lalu seharusnya seperti apa Pak Ede? Syarat-syarat apa yang sebenarnya harus dilakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah otomatis tetap ya, utama adalah 3M-nya, bahwa masyarakat itu menerapkan 3M dengan baik, lalu tempat-tempat umum termasuk mall, restoran, dan lain-lain betul-betul disiplin gitu ya. Yang penting kan bisnis bisa berjalan, walaupun barangkali belum bisa senormal sebelum pandemi ini. Untuk apa? Untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nah, vaksinasi tentu saja kita sangat mengharapkan pemerintah juga bisa melakukan upaya-upaya percepatan gitu ya. Supaya apa? Supaya segera bisa 50% tercapai, bahkan akhirnya 100% di akhir tahun. Tapi kalau kita sudah Agustus, sebentar lagi ini sudah melewati yang jelas ya. Seharusnya kan sudah 50% juga, ternyata kan masih belum. Ini mungkin
sangat tantangan yang harus juga dijawab dengan cepat oleh pemerintah. Oke, baik, saya kembali ke Pak Roy. Pak Roy, dengan adanya PPKM kemarin ini Pak, apa dampak yang dirasakan para pengusaha retail khususnya? Ya, jadi apa yang sekarang ini kita jalankan itu adalah bagian daripada edukasi kita kepada masyarakat untuk dapat masuk dalam suatu kebiasaan yang baru. Kalau tidak dilakukan, kapan lagi diketahui tentunya bagaimana cara hidup dalam kebiasaan baru, di mana harus vaksinasi supaya imun dan juga harus menjaga prokes 3M bagi masyarakat, dan tentunya kita harapkan 3T terus dilakukan oleh pemerintah. Nah, paling tidak informasi yang dapat saya sampaikan juga bahwa untuk masuk ke mall misalnya dan juga department store standalone itu sudah ada SOP-nya ya. Artinya selain tadi yang QR code Peduli Lindungi untuk memastikan bahwa sudah divaksin atau belum, sehingga ini lebih memberikan keamanan bagi masyarakat yang belanja, yang masuk, imunnya sudah terjaga paling tidak. Ada screening masuk pengunjung, kemudian ada prokes aktivitas layanan dari masing-masing tenan dan retail, pasar swalayan, kemudian juga ada protokol kesehatan standar kapasitas dan jumlah. Nah, ini juga sudah jelas ya, 50%. Dan juga kalau restoran, dine-in itu 25%, satu meja hanya 2 orang. Jadi tidak ada lagi meja yang sekaligus berempat, berenam, hanya 2 orang. Kemudian juga untuk yang outdoor, ya tentunya lebih leluasa diusulkan untuk makan yang outdoor, tapi tidak semua restoran tentunya ada outdoor, sehingga standarnya 25%. Kemudian standar perilaku, nah ini juga tentunya menjadi protokol kesehatan. Dan standar fasilitas dan kewajiban para pelaku usaha, dalam hal ini pengelola mal maupun juga pengelola retail. Jadi hal-hal seperti ini merupakan bagian screening ya, bagian daripada upaya menciptakan suatu kebiasaan baru walaupun belum semuanya melakukan ya. Kita tahu di pasar tradisional belum ya, di PKL belum dan lain sebagainya. Tapi apa yang dapat dilakukan kita akan lakukan dan mendukung dengan maksimal. Baik, baik. Kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Roy adalah kuncinya, Pak Ede maksud saya adalah kuncinya 3T gitu ya, tracing yang harus dikuatkan karena ini sangat jelas untuk mendeteksi adanya COVID-19. Tapi apakah mungkin nih kalau kita masuk kemana-mana harus di swab dan lain sebagainya, kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.